Pesawat jet bisnis Boeing BBJ bernomor 2674 ini baru saja lepas landas dari Seattle, dan posisi real-time, ketinggian, dan kecepatan dapat dilihat di peta radar Bandara Seattle yang tersedia untuk umum. Selanjutnya, mereka dengan mudah memeriksa izin rute yang diterapkan oleh jet bisnis ini dan menemukan bahwa tujuan pesawat itu adalah New York. Ketika berita itu kembali ke telinga Tama, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Kupikir Jesse ini akan melarikan diri ke suatu tempat, tapi aku tidak menyangka itu ke New York." New York hanya berjarak sekitar 200 km dari Providence, tempat istri saya belajar. Semakin pria ini berlari semakin dekat dia dengan saya. Yoshua sibuk berkata, "Tuan Renza, perlu bawahan ke New York untuk mengerahkan lebih banyak orang, untuk berjaga-jaga." Tama mengangguk dan berkata, "Karena kita ingin mencabut Jesse dan keluarganya, kita pasti akan membutuhkan banyak tenaga kerja untuk bekerja sama. Mari kita lakukan dengan cara ini. Anda akan mengerahkan lebih banyak orang ke New York hari ini. Tetapi pastikan untuk tidak membawa sekelompok besar orang langsung dari Timur Tengah dengan pesawat. Itu akan terlalu mudah untuk menarik perhatian. Yang terbaik adalah semua orang meninggalkan Timur Tengah terlebih dahulu, tersebar di seluruh dunia, dan kemudian masing-masing menuju ke New York, masing-masing mencari hotel untuk menetap, siap mendengarkan instruksi selanjutnya." Yoshua segera berkata dengan hormat, "Ya, Pak Renza, saya akan mengerahkan 1000 elit, dan minta mereka tiba di New York satu demi satu dalam 3 hari ke depan seperti yang Anda pesan." "Bagus." Tama tersenyum tipis dan berkata, "Memilih medan perang di New York benar-benar bersahabat bagiku. Kebetulan aku masih punya waktu sebulan untuk bermain dengan mereka dengan benar." Yoshua mengangguk dan bertanya lagi, "Tuan Renza, bawahanmu juga berencana pergi ke New York untuk menunggu instruksimu selanjutnya kapan saja. Bagaimana menurutmu?" Tama bertanya kepadanya, "Apakah akan ada masalah bagi identitas Anda untuk pergi ke Amerika Serikat? Keamanan dalam negeri mereka pasti akan sangat gugup ketika Anda pergi ke Amerika, kan?" "Tidak," Yoshua berkata dengan percaya diri, "saya memiliki beberapa identitas resmi Amerika. Salah satunya adalah seorang eksekutif Cina dari sebuah perusahaan Amerika. Perusahaan ini diinvestasikan oleh Cataclysmic Front. Penanggung jawab juga anggota Cataclysmic Front. Detail dari identitas ini juga semuanya dilakukan dengan sangat realistis. Tidak akan ada masalah." "Bagus." Tama mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kamu juga harus pergi ke New York dan menungguku." Setelah merumuskan ini, Tama melihat waktu dan berkata kepada Bibi Ratih dan mereka bertiga, "Bibi, Fanny, Claudia, aku harus kembali ke Amerika Serikat dulu. Sisi Kanada ini seharusnya sangat aman untuk periode waktu berikutnya, dan ada tentara front Cataclysmic di sini untuk melindungi secara diam-diam. Kalian bertiga hanya bekerja dan hidup normal. Jangan khawatir tentang hal lain." Bibi Ratih mengangguk dan berkata, "Tama, kamu harus cepat kembali untuk menemani Alena. Dia adalah seorang gadis, sendirian di negara asing. Dia pasti akan sedikit tidak nyaman." Tama sedikit mengangguk dan berkata, "Ketika saya telah menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, aku akan mengatur seseorang untuk menjemput kalian bertiga untuk kembali ke Jakarta. Pada saat itu saya akan mengatur semua pakaian, makanan, dan akomodasi di sana terlebih dahulu." Fanny buru-buru mengingatkan, "Saudaraku, jangan lupa tentang kembalinya Claudia ke Jakarta untuk belajar." Tama tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak bisa melupakannya." Setelah itu, Tama mengucapkan selamat tinggal kepada Bibi Ratih, Fanny, dan Claudia satu persatu dan buru-buru pergi ke bandara untuk naik pesawat kembali ke kota Providence. Sebelum lepas landas, dia menelepon Alena dan menanyakan situasinya di Providence. Alena berkata bahwa dia baik-baik saja, dan kemudian bertanya dengan prihatin, "Sayang, apakah masalah Fanny sudah terpecahkan?" Tama tertawa, "Terpecahkan. Beberapa gangster punya ide buruk tentang Fanny. Salah satu teman Fanny meminta saya untuk datang dan membantu. Saya telah menyelesaikan semua masalah, dan dia tidak dalam bahaya. Jangan khawatir,
Alena akhirnya menghela nafas lega dan berkata, "Tidak apa-apa, tidak apa-apa, aku khawatir tadi malam dan tidak bisa tidur nyenyak. Saya ingin menelepon Anda untuk menanyakan situasinya, tetapi saya takut menunda Anda untuk melakukan bisnis Anda." Tama berkata, "Tidak apa-apa sekarang, saya sudah tiba di bandara, pesawat akan segera lepas landas, dan diperkirakan akan mendarat dalam 4 jam. Alena dengan bersemangat bertanya, "Benarkah?" "Itu keren." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru bertanya, "Bisakah pihak Fanny pergi tanpa khawatir? Kalau tidak memungkinkan, ayo ajak mereka datang ke Amerika dulu." Tama tertawa, "Semua masalah di sini terpecahkan. Saya juga meminta klien saya untuk membantu saya menemukan beberapa koneksi lokal, agar mereka bisa membantu merawat Fanny dan Bibi Ratih. Mereka pasti akan baik-baik saja. Jadi aku juga bisa kembali untuk menemanimu dengan percaya diri dan mudah." Alena tiba-tiba santai dan berkata, "Bagus sekali. Sekarang sudah lebih dari jam 5 sore. Saat kamu mendarat, mungkin sudah lebih dari jam 9. Aku akan menjemputmu dari bandara." Tama berkata, "Tidak, saya sudah menyetir mobil ke bandara. Bagaimana Anda bisa menjemput saya? Tunggu saja aku di hotel. Aku akan segera kembali setelah aku turun dari pesawat." Alena lalu dengan anggun berkata, "Kalau begitu baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu kembali di hotel." Setelah hampir 4 jam penerbangan, pesawat yang digunakan Tama akhirnya akan tiba di Green Airport di Providence. Ketika ketinggian pesawat turun di bawah 1000 meter, ponsel Tama mencari sinyal ponsel, diikuti oleh serangkaian besar peringatan pesan teks untuk WeChat dan panggilan tak terjawab muncul dalam sekejap. Dia pertama kali memeriksa peringatan panggilan tidak terjawab dan menemukan bahwa peneleponnya adalah Gemma, dan begitu juga WeChat. Dia pikir dia memiliki sesuatu yang penting untuk dicari sendiri, jadi dia buru-buru meneleponnya kembali. Begitu panggilan telepon dilakukan, Gemma bertanya dengan mendesak di sisi lain, "Tama, apa yang kamu lakukan? Aku tidak bisa menghubungimu begitu lama." Tama berkata dengan santai, "Saya baru saja di pesawat, baru saja akan mendarat, baru saja mendapat sinyal." "Mengapa? Apakah ada sesuatu yang mendesak untukku?" Gemma berkata sambil tersenyum, "Tidak ada yang mendesak. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa saya memiliki perubahan baru dalam rencana tur Amerika Utara saya." "Perubahan baru?" Tama bertanya. "Tentang apa sebenarnya ini?" Sarah tertawa, "Ini hanya penyesuaian jumlah tempat dan urutan waktu. Rencana sebelumnya adalah pergi ke Kanada terlebih dahulu, dan kemudian pergi ke Amerika Serikat setelah tur di beberapa kota besar Kanada." Gemma berkata, "Omong-omong, sekarang perhentian pertama saya adalah di Amerika Serikat di New York." "New York?" Tama langsung terkejut tak percaya. Dia telah mendengar bahwa Jessie juga melarikan diri ke New York sebelum dia lepas landas. Tapi bagaimana dia bisa berharap bahwa Gemma juga akan datang ke New York? Jadi, dia bertanya dengan prihatin, "Gemma, bukankah rencana perjalananmu sudah lama? Mengapa kamu membuat perubahan besar pada menit terakhir?" Gemma tersenyum nakal dan berkata, "Saya tahu Anda berada di Providence, yang sangat dekat dengan New York kan?" Tama terkejut dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" "Aku bertanya pada seseorang," Gemma berkata. "Saya bertanya dengan Tuan Devano, dan dia bilang kamu pergi ke Amerika Serikat untuk menemani studimu." Dia berkata, berpura-pura marah dan bergumam, "Awalnya aku ingin pergi ke Jakarta untuk menemuimu dan memberimu kejutan, jadi saya menelepon untuk meminta Pak Devano untuk bekerja sama, hanya untuk mengetahui bahwa Anda tidak lagi berada di Jakarta." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.